Anda masih bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Selamat. Dan kita masih ngobrol dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Oke, Bang Don, tadi kan menarik soal hubungan antara Presiden Prabowo, Presiden Jokowi dan Presiden Megawati, ya kan? Saya menggunakan istilah presiden semuanya karena mereka juga guru bagi semua gitu kan. Tapi karena di masyarakat ini senangnya kan jadi profesi tukang goreng kan. Bagaimana sebenarnya seorang Prabowo Subianto harus mensikapi atau mengambil sikap atau tidak mengambil sikap terhadap gorengan-gorengan? Ya, kalau yang soal ini menurut saya, yang soal khusus soal ini nggak ada terganggu sama sekali. Jadi kalau beliau mau bertemu dengan Pak Jokowi, ya bertemu dengan Pak Jokowi. Beliau bertemu dengan Ibu Mega juga tinggal nunggu waktu aja. Jadi gini, secara prinsip kan nggak mungkin nggak ketemu. Orang politik sama-sama jadi presiden, pernah jadi presiden, ketua partai pula misalnya. Menurut saya kan nggak mungkin nggak ketemu gitu kan, soal waktu aja yang kayak gitu. Jadi komunikasi pun kan kan via orang lain komunikasinya juga sudah terjadi. Jadi menurut saya beliau tidak terganggu sama sekali lah dengan isu-isu yang sebetulnya substansinya tidak sebesar dengungan yang ada di luar sana gitu ya. Ya, orang kan suka berteori tentang urusan orang lain. Coba diulang dulu itu Mas. Orang suka berteori tentang urusan orang lain. Tentang urusan orang lain. Oh, itu katanya. Ya, orang lainnya nggak kenapa-kenapa, tapi orang lain yang punya teori macam-macam, teori yang aneh-aneh gitu. Orang kemarin habis ada masalah gas LPG, orang bilang, oh Pak Bahlil begini, Pak Bahlil begitu. Kemuktinya kemarin diajak makan siang sama Pak Prabowo. Jadi orang berteori macam-macam. Pak Bahlil kemarin makan siang bareng Pak JK, bareng Pak Prabowo gitu. Jadi tidak seperti yang digoreng-goreng itulah. Gitu. Mas, ini sekarang kita bicara soal pagar laut ya. Kan waktu itu Pak Prabowo mengatakan untuk meninjau kembali PSN ya, PIK 2 ya, atau PIK 1 atau PIK 2 ya. Lalu kemudian bergulir sampai ketemulah pagar laut yang kemudian jadi heboh gitu. Dan menariknya belakangan itu Pak Nusron Wahid langsung mencabut HGB-nya. Kalau lihat konflik di sana ini seperti apa Pak Prabowo bersikap sebetulnya? Kalau yang saya pahami dari beliau itu, kalau yang sifatnya pelanggaran ini pisahkan dulu. Kalau yang sifatnya pelanggaran dimanapun itu terjadi, pelanggarannya harus diusut. Kalau ada yang melanggar, ya berarti itu kan harus dibongkar. Dimanapun itu. Jadi kalau ada sertifikat, misalnya ada pelanggaran di sana, ya harus dicabut. Tapi ini bicara soal pelanggarannya aja. Jangan kemudian digoreng sampai kemana-mana. Walaupun memang sekarang misalnya energi pemerintahan Prabowo Gibran itu pasti difokuskan untuk itu, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air, itu juga ketahanan air. Jadi ada proyek infrastruktur yang dibikin, ada infrastruktur irigasi. Dan itu kan kita mau ketahanan pangan kan, sawah nggak berdiri sendiri. Harus irigasi. Harus ada bendungan, irigasi. Ada tata airnya di sana, ada irigasi. Bendungan sudah banyak dibikin di zaman Pak Jokowi. Sekarang apa saluran irigasinya? Tapi kalau misalnya PSN lain itu didorong oleh tenaga swasta, jalan terus. Kalau misalnya IKN misalnya, itu kan komitmen presiden sudah jelas tuh. Ada komitmen sekian triliun selama 5 tahun. Betul. Sisanya dibangun di mana? Sisanya dibangun oleh swasta. Karena pemerintah memang tugasnya untuk kawasan inti pemerintahan. Dan yang mau difokuskan sekarang kan gedung legislatif sama gedung yudikatif. Dan ini yang disiapkan oleh otorita IKN. Ini kan proyek strategis nasional nih. Kan di dalam undang-undang nih 10 tahun jadi proyek strategis nasional nih. Jalan terus. Tapi yang lainnya kan didorong dengan tenaga swasta. Jadi menurut saya mungkin publik juga harus diberikan edukasi. Nggak semuanya harus dihantam dengan satu tarikan napas. Kalau ada pagar yang bermasalah, kita fokus sama pagar. Kalau ada sertifikat yang bermasalah, kita fokus sama sertifikatnya. Begitu juga kalau ada kebun yang bermasalah, Bang.
kalau misalnya orang punya kebun 2.000 hektar, yang punya masalah dia 100 hektar karena melebihi wilayah HPH atau ini lagi rame nih HPH sawit. Iya, yang diberikan kepada dia, yang masalah yang 100. Jangan semuanya. Masalah. Kira-kira cara kita melihatnya seperti, jadi kita fokus ke masalah, jangan dibungkus semua satu tarikan napas. Jadi jangan kayak Mbah Surip almarhum. Ya, jadi beliau nggak mau sakit gigi dulu ceritanya. Jadi satu giginya sakit. Bukan gigi yang sakit yang cabut, seluruh giginya dicabut. Alasan beliau apa waktu itu? Supaya nggak sakit gigi lagi. Jadi nggak punya gigi. Semuanya dicabut. Saya interview Pak Sarwono waktu di liputan MCTV, Ira Kusno mencabut gigi, cabut gigi yang sakit. Jangan semua gigi dicabut. Jangan semua, cabut satu. Dia pulang dari dokter gigi, maksudnya Pak Harto itu yang dicabut, itu yang sakit gigi. Iya, jadi gigi yang sakit aja yang dicabut. Jadi begitu juga dengan masalah-masalah ini. Kalau ada pagar, misalnya dianggap bermasalah, lakukan penyelidikan. Kalau terbukti salah, bongkar. Kalau ada sertifikat bermasalah, bongkar. Kemudian jangan merembet kemana-mana ke hal-hal yang tidak jelas. Jadi bikin teori konspirasi. Sama kayak kebun tadi. Kalau ada sawit yang bermasalahnya, orangnya punya 2.000. Misal nih, yang bermasalah 100. Kan urusannya bukan di 2.000. Iya, betul. Urusannya di yang 100 itu aja. Oke. Mas Hasan, kembali kepada soal penghematan. Mumpung saya ingat, kan sekarang banyak keluhan. Perjalanan dinas itu dipangkas. Ada cerita juga bahwa kalau rapat sekarang, yang dulu ada kue, itu nggak perlu ada sekarang. Memang beberapa waktu lalu kan Pak Hasim itu bilang, terlalu banyak mata anggaran yang konyol. Yang tadi Mas Hasan bilang, Pak Prabowo itu memberikan sampai satuan 9. Dan target penghematannya itu berapa ini? Ya, kalau dalam Impres target penghematan beliau kan sekitar 306 triliun. Jadi memang sebenarnya kalau kita mau mengubah cara bekerja, memang kalau hal yang dibilang Pak Prabowo itu bisa kok dihemat. Misalnya perjalanan dinas, studi banding, perjalanan luar negeri, termasuk juga jumlah rombongan. Bukan berarti nggak ada perjalanan dinas sama sekali. Kayak saya misalnya bawa rombongan biasa 8 atau 10 rombongan saya. Sekarang kan cukup 4 aja rombongannya. Lebih efisien. Iya, atau misalnya dalam sebulan biasa bisa 10 kali perjalanan luar kota. Hari ini kalau ada yang bisa kita lakukan Zoom aja. Iya, Zoom ya. Ada yang benar-benar perlu hadir, ya kita hadir. Mungkin 4 kali. Gitu kan bisa Itu kan kebijakan yang sangat disukai oleh masyarakat. Tetapi belum tentu birokrat suka soal begitu. Apa nggak ada resistensi? Ya, menurut saya kan yang saya lihat hari ini gitu ya. Pemerintah melihat hari ini semua berusaha sebaik mungkin untuk comply dengan instruksi presiden. Makanya di seluruh kementerian dan lembaga sekarang mereka berjibaku tuh mengefisienkan mata anggaran mana yang bisa, termasuk juga jam kerja. Jadi kalau kan ada beberapa misalnya kerja sekarang ada yang nggak melewati waktu lagi karena supaya hemat seragam aja. Misalnya jam 8 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5. Kalau kantor saya kan agak fleksibel kerjanya. Ada kita sampai malam kadang-kadang juga harus kerja. Kalau enggak sekarang kita harus seragam nih. Kita harus seragam nih. Kalau ada kelebihan waktu diusahakan nggak ada lagi. Kan kita sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi itu kan juga biaya maintenance dan biaya. Artinya fokus pada kualitas kerjanya kan? Fokus kita memaksimalkan jam kerja kita untuk kemudian menghasilkan produk sesuai dengan KPI yang diinginkan. Kajian. Kan kadang-kadang kajian tuh dari tahun ke tahun berulang aja kajian. Sudah menumpuk sebetulnya. Belum selesai dibaca ada kajian baru. Kemudian misalnya begitu. Nah, kajian-kajian ini kan juga bisa efisienkan gitu loh. Termasuk juga bikin souvenir, penggunaan kertas. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya banyak yang bisa digunakan untuk efisiensi. Artinya bisa sebenarnya kalau mau ya. Tapi kan mengubah behavior, kultur, kebiasaan birokrat yang sebelum-sebelumnya itu butuh keberanian tadi. Strong leadership. Keberanian, kepemimpinan yang kuat, kasih contoh. Presidennya sekarang naik maung loh. Rombongan presiden nggak panjang loh. Betul. Dan nggak ribut sirinenya. Saya mengalami itu ketika beliau harus datang dari Hambalang ke kantor. Rombongan pendek, tidak ada ngueng-ngueng ribut.
Itu tuh contoh. Karena kalau standar protokol presiden bisa panjang. Iya. Kalau perlu tutup jalan, tutup jalan. Tapi ini nggak pernah. Ini nggak tutup jalan. Nggak pernah tutup jalan. Jadi itu kan contoh yang beliau. Jadi ini yang mau disampaikan ke publik. Nggak gampang ini. Sekarang daerah bisa ikut nggak yang beginian? Kan memang Kementerian Dalam Negeri juga diperintahkan dalam instruksi Presiden itu untuk memantau daerah-daerah, melakukan penghematan seperti yang diarahkan oleh Presiden. Sebagai rakyat biasa saya setuju dengan kebijakan. Setuju. Nanti kan ini semua juga dalam impres itu juga nanti kan dari kementerian ini juga akan dibawa ke DPR untuk disetujui juga oleh. Ini kan DPR, kepemimpinan kan, berdasarkan keteladanan kan. Cuma saya juga ada satu tanda tanya ketika Pak Prabowo kemudian memberikan instruksi dan memberikan contoh, tapi kan Presiden itu kan durasinya dibatasi 5 tahun. Ada orang yang kemudian bisa mengikuti perubahan dengan cepat, tapi tidak semua bisa mengikuti gerak cepat yang diinginkan seorang chief dalam kabinet. Bagaimana? Jabatan pertama dibatasi 5 tahun, tapi Presiden bisa 10 tahun. 2 periode. 2 periode itu konstitusi. Betul. Konstitusi kita. Jadi kan kalau ini tidak hanya karena keterpaksaan, tapi juga menjadi kesadaran. Makanya beliau itu kan selain sebagai presiden, beliau itu kan pendidik. Kita yang anggota kabinet aja dididik loh. Dididik loh. Jadi jiwa pendidiknya itu tinggi gitu loh. Jadi nanti didikan-didikan ini kan akan menular ke bawah. Sambil dibiasakan, sambil dilakukan. Ya, saya optimis. Ya, sebagai bawahan beliau, saya optimis ini apa yang beliau inginkan, apa yang beliau kehendaki soal efisiensi ini. Tentu nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya ada orang yang memang tugasnya kajian, ya mungkin dia emang ada kajian, Bang. Betul. Kan ada kantor kayak Lemhanas ya kerjaannya. Dia memang di situ spesifik. Ya memang dia akan ada kajian, Bang. Betul. Kayak gitu. Ketika bersama Pak Prabowo, apa enaknya dan apa tidak enaknya Anda sebagai kepala komunikasi? Saya nggak bisa bilang tidak enak ya. Dan pendek kan, maksudnya ini tentu bisa ditanyakan kepada orang yang jauh lebih lama bersama beliau. Saya kan di dalam pemerintahan Pak Prabowo bersama Pak Prabowo itu 3 bulan. Saya kenal baik dengan beliau mungkin baru Februari atau Maret 2023. Jadi belum panjang, tapi sejauh interaksi dengan beliau, beliau kan orang yang sangat peduli terhadap detail nasib semua orang. Nasib kita, nasib masyarakat, orang-orang yang ikut bersama beliau, soal kesehatan, ya kan, suasana hati misalnya kayak gitu, soal kesulitan beliau sangat peduli. Jadi kita ngerasa trust aja, karena kita trust yang tinggi terhadap pemimpin. Jadi kita juga harus, pemimpin kita nggak banyak mengeluh nih. Bahkan banyak di awal-awal mungkin uji coba makan bergizi gratis, beliau coba sendiri. Belum ada APBN, beliau coba sendiri 1 tahun. Kalau kita banyak-banyak mengeluh, malu lah kita. Sebagai orang luar, korbannya sebanyak itu gitu, malu lah kita gitu. Orang dalam ngomong begitu, orang luar lebih sederhana lagi sebenarnya, kayak saya. Yang penting seorang pemimpin itu bisa memberikan harapan kepada saya. Sebelum meneruskan harapan, saya ingin tanya satu. Tandanya mau closing, Bang. Iya, makanya dia mau closing, makanya saya tahan dulu. Mas Hasan, ini kan kita tahu ada pemimpin yang tampil untuk dengan cara sedemikian rupa untuk pencitraan. Dalam diri Pak Prabowo seperti apa Anda lihat konten pencitraan ini? Saya tidak perlu sebutkan sebelum-sebelumnya. Jadi pencitraan terbaik itu kan dengan bekerja. Kampanye terbaik itu dengan bekerja. Jadi kalau kita sudah merealisasikan, pemerintah sudah merealisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat, masyarakat bisa hidup tenang, perutnya kenyang, pikirannya adem, ya kan, sekolah anaknya terjaga, kesehatan terjaga, panennya dibeli oleh, ini kan ada kebijakan lagi di Pak Prabowo, panennya dibeli dengan harga minimal
harga gabah 6.500 untuk meningkatkan hasil pendapatan petani. Itu jauh-jauh lebih dahsyat daripada pencitraan kan? Iya. Yeah. Menurut saya dirasakan oleh semua orang. Ada manfaatnya buat bangsa dan negara. Kalaupun ada peran kita menceritakan ulang aja apa yang sudah dikerjakan itu sudah jauh-jauh lebih dari pencitraan kan. Jadi memang tidak perlu konsultan pencitraan. Natural aja ya, kerja aja yang benar gitu kan. Iya. Akan tercipta citra yang kalau positif. Beliau bilang saya maunya sidak aja MBG itu. Ya udah sidak. Tapi sidaknya beliau nunggu sebulan. Menarik cara dia melihat anak-anak di kelas kemarin tuh. Sidak aja katanya. Biasa aja. Kalau sidak ya sidak gitu. Kapan sidaknya kata teman-teman wartawan? Kalau Anda dikasih tahu kapan sidaknya berarti bukan sidak. Bukan gitu. Sidak itu. Iya. Kenapa drama? Iya, kenapa Bapak datangnya mendadak sekali? Ya namanya juga sidak. Iya. Masa kasih tahu? Kenapa terkesan diam-diam? Ya namanya juga sidak. Iya. Cuma saya sering mendengar Presiden Prabowo mengatakan seperti ini. Saya bukan politisi sejati. Jadi maafkan saya ketika saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Dari aspek komunikasi kepresidenan itu kontraproduktif nggak? Kan itu bergantung dengan memang leadership style dan apa yang orang pahami terhadap figur itu. Kalau beliau sepanjang hidupnya sudah begitu, apa adanya? Iya nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini, Bang Don dan Mas Doni. Kalau saya sudah terbiasa makan di warteg, saya makan di warteg lagi kan nggak apa-apa. Iya. Tapi begitu saya selama ini nggak pernah makan di warteg, tiba-tiba sekarang rajin makan di warteg, orang kan nanya-nanya. Ada apa? Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya sebelumnya nih, sebelum jadi pejabat misalnya, nggak pernah tuh misalnya makan makanan di resto mahal gitu. Tiba-tiba udah jadi pejabat selalu makan di resto mahal juga, orang jadi tanda tanya. Oh, berubah gaya hidup kawan ini kan gitu. Nah, jadi beliau memang begitu. Jadi komunikasi itu nggak ada rumus yang baku. Jadi ketika masyarakat menilai hari ini pemimpin yang dibutuhkan adalah misalnya strong leadership, pemimpin yang apa adanya, pemimpin yang tegas, pemimpin yang betul-betul memikirkan masyarakat. Walaupun nggak terlalu sering turun ketemu masyarakat, sekarang kan ada media, ada Nusantara TV, jadi orang tahu oh ya Pak Prabowo melakukan ini hari ini, walaupun nggak ketemu langsung dengan mereka. Tapi leadership style yang lain nggak apa-apa juga. Ada yang ingin langsung ketemu dengan masyarakat itu bagian dari, karena itu kebiasaan yang sudah dijalani dari lama. Dan saya harus meniru satu karakter Presiden Prabowo, yaitu ketegasan. Saya harus tegas mengucapkan ini harus berakhir. Kita belajar dari gurunya langsung gitu kan. Baik, Pak Hasan, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Makasih Bang bersama kita ya. Pak Prabowo harus tetap menjaga kesehatan dan energinya, dan Anda juga. Karena komunikasi Presiden ada di tangan Anda. Lebih berat kerjaan Pak Prabowo. Oke. Terima kasih dan pemirsa. Inilah akhir jumpa kita dalam program Downcast. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa.